Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah bukan cuma cerita, tapi juga perjalanan batin. Tempat kita belajar bahwa hidup tidak selalu soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Kali ini, Om Brimo mau ajak kalian mendengarkan kisah yang luar biasa. Sebuah kisah sederhana, tapi dalamnya bisa membuat kita merenung lama. Kisah tentang seorang petani bernama Sarman, yang membuktikan bahwa dari cangkul pun bisa lahir cuan, harapan, dan masa depan. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari Om Brimo si Pendongeng. Kalau sudah, duduk santai, tarik napas, dan mari kita mulai. Namanya Sarman. Dulu, dia hanyalah seorang petani miskin di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, kadang terlalu sederhana bahkan untuk disebut layak. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, Sarman sudah turun ke sawah dengan cangkul di tangan. Pakaiannya lusuh, kakinya telanjang, wajahnya mulai terbakar matahari. Satu-satunya suara yang menemaninya hanyalah desiran angin dan deri cangkul yang menembus tanah kering. Setiap musim panen, harapannya selalu sama, semoga hasilnya cukup. Tapi kenyataan sering berkata lain. Kadang gagal panen, kadang harga gabah jatuh. Dan di malam hari, bersama istrinya, Siti, mereka menanak nasi dengan garam dan sambal saja. Namun satu hal yang tak pernah kering dari rumah kecil mereka, harapan. Suatu sore, di gubuk kecil yang atapnya bocor, Sarman duduk termenung. Ia menatap keluar jendela, ke arah sawah yang mengering. Dengan suara pelan ia berkata, "Kalau begini terus, hidup kita nggak akan berubah, Ti." Siti menatapnya lembut. "Terus, kamu mau apa, men?" tanya Siti pelan. Sarman menghela napas panjang. "Aku mau cari cara biar tanah ini bisa kasih lebih. Aku mau anak kita bisa sekolah tinggi, biar nggak kayak bapaknya." Waktu itu, Sarman tidak tahu apa-apa tentang teknologi, bisnis, apalagi soal sukses. Yang dia tahu cuma satu, kalau terus bekerja dengan cara lama, dia akan miskin selamanya. Sampai suatu hari, nasib membawanya ke pasar kabupaten. Di sana, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh. Sayur-sayuran segar, dikemas rapi, bersih, dan berlabel. Harga jualnya 3 kali lipat dari sayur di desanya. Dengan polos ia bertanya, "Sayur begini kok bisa mahal, Dik?" Anak muda penjaga lapak itu tersenyum. "Ini sayur hidroponik, Pak. Nggak pakai tanah. Ditumbuhkan dengan nutrisi air. Bersih dan sehat." Sarman mengangguk pelan. Ia tak sepenuhnya paham, tapi kata itu, hidroponik, terus berputar di kepalanya sepanjang jalan pulang. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Dalam pikirannya tumbuh satu kalimat, "Kalau orang kota bisa, kenapa orang desa nggak bisa?" Beberapa hari kemudian, Sarman mulai mencari tahu. Ia pinjam ponsel tetangga, menonton video tentang pertanian modern, belajar dari nol, tentang pupuk cair, sistem irigasi, sampai cara membuat rumah tanam sederhana. Orang-orang menertawakannya. "Sarman, kamu petani atau insinyur? Mau ngapain repot-repot begitu?" Tapi Sarman tidak peduli. Ia tahu, kalau ingin berubah, kita harus berani jadi bahan tertawaan. Dengan uang hasil menjual kambing satu-satunya, ia membeli pipa bekas dan ember cat. Ia susun sendiri sistem hidroponik sederhana di belakang rumah. Di situ ia menanam selada dan kangkung. Setiap hari ia rawat seperti merawat bayi sendiri. 3 minggu kemudian, hasilnya membuatnya hampir menangis. Daunnya hijau, segar, bersih, dan cepat tumbuh. Ia jual ke warung kota, dan para pembeli menyukainya. Mereka bahkan minta lebih. Dari situ hidup Sarman mulai berubah. Tapi perjalanan ini jauh dari mudah. Saat ia mulai memperluas sistemnya, pompa airnya rusak. Tanaman layu, kerugian datang, dan semangatnya hampir padam. Namun di saat itu, Siti menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu sudah sejauh ini, men. Jangan berhenti sekarang." Kalimat sederhana itu menyalakan lagi bara di dadanya. Sarman belajar memperbaiki pompa sendiri, belajar pemasaran online lewat anak-anak muda desa. Ia buat akun media sosial sederhana, dengan nama Sayur Bersih dari Desa Sarman. Awalnya hanya beberapa pelanggan, tapi dari mulut ke mulut, pesanan meningkat jadi ratusan. Restoran-restoran mulai melirik. Sarman pun merekrut pemuda desa,
mengajari mereka sistem hidroponik. Ia selalu bilang, kita bukan petani miskin lagi, kita petani modern. 2 tahun kemudian, sebuah undangan datang. Sarman diminta jadi pembicara di seminar pertanian digital. Malam itu, di depan ratusan orang, termasuk pejabat dan pengusaha, tangannya gemetar memegang mikrofon. Ia bercerita tentang perjuangan seorang petani yang menolak menyerah pada nasib, tentang bagaimana cangkul dan air bisa mengubah hidup. Di akhir acara, seseorang menghampirinya. Seorang investor yang tertarik dengan visinya. Ia menawari kerjasama besar, membangun kawasan pertanian hidroponik terbesar di provinsi. Sarman pulang malam itu sambil menangis di atas motor tuanya. Di langit yang gelap ia berbisik, Alhamdulillah, Tuhan, akhirnya perjuangan ini mulai berbuah. Tahun demi tahun berlalu. Bisnisnya tumbuh pesat. Ia tidak hanya menanam, tapi juga mengolah, mengemas, dan mendistribusikan. Ia membangun pabrik nutrisi pertanian kecil, lalu mendirikan startup yang menjual sistem hidroponik murah untuk petani kecil. Dalam 5 tahun, asetnya mencapai miliaran rupiah. Media menulis, petani desa jadi miliarder. Tapi Sarman tahu, kekayaan sejatinya bukan di uang, melainkan di kemampuan mengubah hidup banyak orang. Ia membangun sekolah pertanian gratis di desanya, mengajari anak muda tentang teknologi tanam, digital marketing, dan kewirausahaan. Banyak di antara mereka kini punya usaha sendiri. Kadang mereka datang ke rumah, membawa hasil panen, sambil berkata, Pak Sarman, terima kasih. Karena Bapak, kami punya harapan baru. Namun meski kini bergelimang keberhasilan, Sarman tidak pernah lupa masa ketika ia hampir menyerah. Kadang malam-malam ia duduk di sawah lama, menatap tanah yang dulu hanya memberinya lelah dan lapar. Kini tanah itu jadi simbol perjuangan. Ia meneteskan air mata dan berbisik, terima kasih, tanah. Dari kamu aku belajar arti sabar, arti bertahan, dan arti bersyukur. Orang sering bertanya rahasia suksesnya. Sarman hanya tersenyum dan berkata, rahasia saya cuma satu, jangan berhenti menggali, meski tanganmu kotor dan orang menertawakanmu. Karena di balik setiap lumpur yang kita cangkul, selalu ada emas yang menunggu. Kini, meski sudah jadi miliarder, Sarman masih sering turun ke kebun. Masih mencangkul. Bukan karena perlu, tapi karena dia tidak ingin lupa dari mana ia berasal. Saat ia melihat selada hijau tumbuh subur di sistem hidroponik buatan anak-anak desa, ia tahu perjuangan ini belum selesai. Masih banyak petani di luar sana yang butuh dibimbing, bukan dikasihani. Sore itu, ketika matahari tenggelam di balik pegunungan, Sarman berdiri di tengah kebun besar dengan ratusan rak tanaman hijau berbaris rapi. Di sebelahnya, Siti tersenyum lembut. Kamu sudah berhasil, men, katanya. Sarman menatap langit jingga dan menjawab pelan. Belum, Ti. Aku baru berhasil kalau semua petani bisa merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang sesungguhnya. Bahagia karena bisa berbagi. Bahagia karena bisa mengubah nasib, tanpa melupakan asal. Dan di sanalah ia sadar, bahwa miliarder sejati bukanlah dia yang punya banyak harta, melainkan dia yang mampu menanam harapan dan memanen kebahagiaan dari hati banyak orang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini bersama Om Brimo si Pendongeng. Ingat, teman-teman, bukan asal kita yang menentukan masa depan, tapi keberanian kita untuk menggali lebih dalam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, bersama Om Brimo si Pendongeng.